Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan Angkatan Laut Amerika Serikat yang menyita kapal Iran seperti bajak laut. Pernyataan Trump menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut saat menyita kapal Iran beserta muatan minyak dan kargonya. Trump mengenang bagaimana sebuah kapal perusak Amerika Serikat menembaki kapal kargo berbendera Iran Tosca di dekat Selat Hormuz pada 19 April 2026 sebelum kapal tersebut dinaiki marinir Amerika Serikat. Beberapa kapal Iran telah disita Amerika Serikat setelah meninggalkan pelabuhan Iran bersama dengan kapal kontainer yang dikenai sanksi dan kapal tanker Iran di perairan Asia. And we took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. Pernyataan Trump menambah ketegangan diplomatik di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran, terutama terkait blokade maritim dan penutupan Selat Hormuz. Iran selama ini menilai operasi penyitaan kapal oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan navigasi internasional. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengolok-olok tindakan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ghalibaf menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak mempengaruhi terhadap produksi minyak Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat. Melalui akun resmi media sosial X, Ghalibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza turun ke jalan ikut aksi rakyat. Dia turun ke jalan untuk dukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Wakil Presiden Iran Mohammad Reza menemui demonstran di jalanan Teheran, Iran. Masa aksi turun ke jalan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran yang tengah berperang melawan Israel dan Amerika Serikat. Perang Iran melawan Amerika dan Israel ini terjadi sejak 28 Februari 2026 atau sekitar 2 bulan lebih. Gencatan senjata saat ini masih berlaku dan sempat diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis sebuah video tembak jatuh pesawat tanpa awak Hermes 450 milik Israel. Inilah detik-detik saat pejuang Hizbullah menembak jatuh pesawat tanpa awak jenis Hermes 450 di langit Nabatieh, Lebanon Selatan. Drone Hermes 450 merupakan drone canggih milik Israel. Pejuang Hizbullah tidak merinci senjata yang digunakan untuk menjatuhkan pesawat intai tanpa awak milik Israel.
Sementara itu Israel kembali langgar gencatan senjata dengan menggempur wilayah Lebanon Selatan. Serangan Israel dilaporkan membunuh setidaknya 7 orang dalam waktu 24 jam terakhir. Israel kembali langgar gencatan senjata dengan menggempur wilayah Lebanon Selatan. Serangan Israel dilaporkan membunuh setidaknya 7 orang dalam waktu 24 jam terakhir. Militer Israel meluncurkan serangan udara dan merusak sebuah stadion di Bin Jebel, Lebanon. Jet tempur yang diduga milik militer Israel terbang di langit Lebanon sebelum akhirnya rudal menghancurkan sebuah distrik di Nabatiyeh. Ambulans membawa sejumlah korban ke Rumah Sakit Al-Najda Al-Sabiyah. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan peringatan evakuasi yang diberikan Israel tak memberikan waktu kepada warga sipil untuk evakuasi. Zionis Israel terus melancarkan serangan udara ke 50 lokasi di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel diklaim menargetkan infrastruktur yang diduga milik Hizbullah. Bahkan militer Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor putih untuk melancarkan serangan ke Lebanon Selatan. Bom fosfor terbuat dari senyawa kimia yang dampaknya bisa menyebabkan luka bakar terhadap korbannya. Padahal penggunaan bom fosfor telah dikecam luas oleh komunitas internasional. Pemirsa, krisis kemanusiaan di Gaza terus memprihatinkan tanpa adanya bantuan medis dan layanan kesehatan. Bahkan angka amputasi pada anak di Gaza merupakan yang tertinggi di dunia. Tangis histeris Musab Abu Taimah tak kuasa menahan sakit di tangan dan kakinya. Warga Gaza berusia 46 tahun ini kehilangan anggota tubuhnya sedikit demi sedikit akibat tidak adanya suplai medis di jalur Gaza. Ujung jari tangan dan kakinya mulai membiru dan menghitam hingga akhirnya harus diamputasi. Namun kini ketiadaan tenaga medis dan obat-obatan menyulitkan kondisinya. Kondisi Musab membutuhkan dokter spesialis yang hanya ada di luar Gaza. Angka amputasi di Gaza terus meningkat seiring blokade bantuan oleh Israel. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak Gaza juga menghadapi kesulitan yang sama. Mereka harus kehilangan kaki ataupun tangannya akibat konflik. Bahkan Maret lalu viral saat seorang dokter terpaksa melakukan amputasi pada seorang bocah tanpa anestesi atau obat bius. Namun bocah malang ini meninggal tak lama setelah operasi karena ketiadaan obat dan membuat para dokter menangis. Dikutip dari Al Jazeera, data Lembaga Humaniti dan Inklusi Inggris menunjukkan angka amputasi anak di Gaza yang tertinggi di dunia. Tiap harinya lebih dari 10 anak di Gaza terpaksa diamputasi salah satu kaki ataupun kedua kakinya. Sejak 7 Oktober 2023, total 5 hingga 6.000 orang di Gaza harus diamputasi akibat perang. Blokade bantuan internasional ke Gaza oleh Israel menambah sulitnya penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Kematian menghantui Gaza tidak lagi hanya karena perang, namun juga karena kelaparan dan infeksi akibat ketiadaan bantuan medis.